yang kontekstual ya, yang memang itu terjadi. Tapi kalau yang sekarang ini lebih ke aljabarnya. Kayak gini kan yang namanya pangkat-pangkatan, ada AB-AB, ada XX, itu kan aljabar gitu ya. Nah, ini kita akan menggunakan kombinasi. Nah, yang perlu dipahami begini, hitungan kombinasi dengan secara kontekstual dengan hitungan aljabar itu sedikit berbeda. Kalau misalkan secara kontekstual, kalau 0 C0 itu kita tidak menemukan. 0 C0 seperti ini ya, misalnya. 0 C0. Secara kontekstual artinya saya nggak punya unsur. Gimana saya mau ngambil? Makanya ini unsurnya ada 0, yang diambil juga 0. Artinya kan kita nggak jadi nyusun. Tetapi secara aljabar, 0 C0 itu nilainya 1. Demikian juga jika ada 5 C0. Secara konteks, saya punya 5 bola nih. Saya punya 5 orang gitu aja. 5 orang nih, saya mau ambil 0 orang untuk menjadi tim lomba misalnya. Kalau yang saya pilih 0, artinya kan saya tidak memilih. Ya artinya kan itu saya nggak jadi milih, nggak jadi menyusun. Makanya waktu kita ngomongin kombinasi kemarin, untuk N dan R-nya itu bilangan asli. Tetapi secara aljabar, 5C0 itu nilainya 1. Jadi agak berbeda ketika di konteks sama di aljabar. Nah, kita akan gunakan kombinasi ini untuk menyelesaikan soal bentuk pangkat. Soal bentuk pangkat yang kita bahas itu misalnya ada 3X min 2Y pangkat 10, misalnya seperti ini. Nah, yang dipangkatkan ini adalah bentuk aljabar dan dibatasi hanya 2 suku. Suku pertama ini 3X, suku keduanya min 2Y. Jadi perpangkatan bentuk aljabar suku 2, itulah yang dinamakan binomial. Kenapa Newton? Ya, karena ini tokoh matematika Newton mungkin yang pertama kali atau yang besar pengaruhnya ketika dia mengulik perpangkatan seperti ini. Kalau kita nggak pakai binomial Newton ini, ya sebetulnya bisa kalian mengerjakan soal ini. Caranya gimana? Ya, caranya kamu kalikan aja nih 3X min 2Y kali 3X min 2Y dan seterusnya 3X min 2Y ini sampai 10 kali. Kan kebayang tuh repotnya. Ini capit kepiting nanti berkali-kali. Kan jadi repot. Nah, cuman dengan binomial Newton, soal seperti ini akan lebih mudah untuk dikerjakan. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat dulu untuk polanya. Polanya ya. Nah, di kotak yang sebelah sini, yang agak kabur, nggak jelas itu, tapi masih bisa dibaca lah ya. Nah, di situ itu ada A tambah B pangkat 0 menurun ke bawah sampai pangkat 5. Saya nggak bahas prosesnya ini seperti apa, capit kepitingnya enggak. Jadi kita langsung, ketika ini dihitung, A plus B pangkat 0 itu hasilnya 1. Ya kan, ketika mau 8 pangkat 0 itu 1, 7 pangkat 0, 1, A pangkat 0 juga 1, A plus B pangkat 0 juga 1. A plus B pangkat 1, ya A plus B. A plus B pangkat 2 hasilnya A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Dan seterusnya sampai ke bawah. Ya, nah dari sini kalau kalian perhatikan, ketika di sini pangkatnya 0, hasil perpangkatannya ada 1 suku. Ini pangkat 1, hasilnya 2 suku. Ini pangkat 2,
hasilnya 3 suku. Kelihatan ya polanya ya. Jadi kalau misalnya pangkat 3, pasti hasilnya itu ada 4 suku. Kalau pangkat 4, hasilnya 5 suku. Dan seterusnya. Ya, yang pertama. Kemudian, pola yang kalian lihat sekarang ada di pangkatnya. Kalau di sini pangkat 1, A-nya pangkat 1, kemudian di sini B-nya pangkat 1. Ini pangkat 2, A-nya pangkat 2, ini coba lihat, ada 2 AB, A-nya pangkat 1, B-nya pangkat 1. Berarti dalam setiap suku ini jumlah pangkatnya pasti sama dengan ini. Coba misalnya ya, nih, A plus B pangkat 5. Kita coba lihat hasilnya di sini, di suku ke sini, saya ngambil acak lah. Ini ada 10 A pangkat 2, B pangkat 3. Ini pangkatnya di variabel di sini, kalau dijumlah pasti 5. Nih, ini 5. Ini jumlahnya 5. Ini 5. Ini 5. Ini 5. Itu untuk pangkatnya. Sekarang kita lihat ke koefisien. Koefisien itu adalah angka yang melekat pada si variabelnya. Nah, maka sekarang kita pindah ke yang tengah ini. Kita cuma ngambil koefisiennya aja. Ini 1, 1, 1. 1, 2, 1. 1, koefisiennya 1, 3, 3, 1. Nah, ini adalah segitiga Pascal. Udah pernah dengar ya, namanya segitiga Pascal. Di SMP waktu belajar himpunan harusnya segitiga Pascal udah. Segitiga Pascal itu kan dapatnya dari ini 1, 1, 1. Ini 2-nya dari mana? Dari 1 tambah 1. 3-nya dari 1 tambah 2. Ini, dan seterusnya. Ternyata koefisiennya segitiga Pascal. Untuk pangkatnya setiap suku, kalau pangkatnya dijumlah itu hasilnya sama dengan perpangkatan di awalnya. Kita sekarang geser lagi ke sebelah kanannya. Nah, ternyata bilangan-bilangan yang membentuk segitiga Pascal ini ada pola di kombinasi. Ada pola kombinasinya. Kalau kalian perhatikan nih, ini kecil sih ya, tapi masih bisa dilihat. Yang paling atas, paling ujung nih, di sini ada 0, C0. Saya sebut aja lah ini baris 1, baris 2, baris 3, 4, dan seterusnya. Di baris kedua ini 1C0, 1C1. Baris ketiga ini ada 2C0, 2C1, 2C2. Baris ketiga 3C0, 3C1, 3C2, 3C3. Dan seterusnya. Harusnya kalau kalian diminta meneruskan ini sampai A plus B pangkat 10 udah bisa. Ya, saya ambil contoh yang ini, pangkat 4 lah. Kalau ini pangkat 4, fokusnya di sini. Kalau pangkat 4, saya hanya ambil salah satu contoh aja nih. Kalau pangkat 4, hasilnya itu pasti ada 5 suku. Ya kan, yang tadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya di kombinasi ini, unsur yang tersedia semuanya sama. Kalau ini pangkatnya 4, di sini itu 4, 4, 4, 4. Atau saya coba gedein dulu biar oh, tapi ketumpuk ya, nggak usah deh. Kelihatan lah. Mana tadi? Nih. Di sini unsur yang tersedia 4. Ini juga 4. 4, 4, 4. Kemudian, di bagian R-nya atau unsur yang diambil, polanya
paling kiri itu selalu berurutan. 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, untuk polanya dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Hubungan antara hasil dari perpangkatan suku 2, kemudian ke segitiga paskalnya, kemudian ke kombinasinya. Ada yang mau ditanyakan untuk hubungannya ini? Udah jelas, Bu. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita ke sini. Di sini sudah disimpulkan ketika kita melihat polanya tadi, kalau ada sembarang binomial atau suku 2 A plus B dan bilangan asli N dapat diperoleh suku 2 dipangkatkan N. Maka hasilnya di sini adalah penjumlahan nih. Penjumlahan, dan seterusnya. Maka disingkatnya di sini ditulisnya sigma. Sigma itu kan kalau dalam matematika penjumlahan. Itu ya. Sekali lagi, kalau di sini N, pasti ada N plus 1 suku. Jadi saya tambahkan aja di sini. Di sini pasti ada N plus 1 suku. Lihat, suku yang pertama, suku ini suku yang pertama, kita ke kombinasinya dulu. Ini suku pertama, suku kedua, dan seterusnya sampai suku ke N. Tadi lihat polanya. Di bagian kombinasi, banyak unsurnya adalah sama dengan pangkatnya. Ini N, maka di sininya juga N. Maka di sini ini N, dan seterusnya, semuanya N. Kemudian suku yang pertama diambilnya berapa unsur? Tadi polanya, mulainya dari 0. Lihat nih. 0, 1, 2, dan seterusnya. Kombinasinya beres. Nah, sekarang untuk perpangkatannya. Perpangkatannya ya. Nah, ini A-nya, ini B-nya. Setiap suku kalau dijumlahkan pangkatnya kan harus sama. Nah, lihat nih. Di sini ada A pangkat N. Sebetulnya di sini itu ada B, saya tambahkan aja. Sebetulnya di sini ada B pangkat 0. Kemudian di suku kedua, A-nya pangkat berapa? A-nya pangkatnya N-1. Kenapa ya N-1? N-1 ini dapatnya dari N dikurangi R. Nih, dari sini. N kurangi 1. Di suku berikutnya, kenapa A-nya pangkat N-2? Ya, karena ini N, di sini 2. Beres, untuk A-nya sekarang B-nya. B-nya itu pangkatnya 0. 0 dari mana ya? 0 itu dari sini, dari R-nya. Ini pangkat 1, satunya dari mana? Dari sini. B-nya pangkat 2, dari mana? Dari sini. Nah, maka kalau yang di bagian bawah ini, kita perpendek, atau yang ini juga bisa sih sama aja. Untuk suku-sukunya ada banyak, tetapi kita bisa tuliskan bahwa untuk kombinasinya itu N, CR. A-nya itu pangkat N-R, B-nya itu pangkat R. Misalkan ya, saya punya 3X, kayaknya kurang ke atas. 3X, kemudian ditambah Y, pangkat 7. Misalnya, pangkat jangan banyak-banyak nanti. Yang penting paham dulu aja, pangkat 4 aja lah. Pangkat 4. Nah, ini hasilnya berapa? Bisa pakai capit kepiting, tapi setelah kita tahu binom Newton, kita kerjain aja pakai binom Newton ya. Oke. Dari sini, kita bisa simpulkan, kalau pangkat 4 nanti pasti hasilnya ada 5 suku. Kemudian di sini N-nya, N itu pangkatnya, N atau pangkatnya,
itu 4. A-nya 3X. A itu suku pertama di binomnya. B-nya itu adalah si Y. Modalnya ini. Nah, lalu gimana kita menjabarkannya atau mengekspansikannya? Ya, biar lebih mudah, kelihatan polanya, saya nggak tulis mendatar, tapi saya tulis ke bawah ya. Kalau saya tulis ke bawah, ini berarti ada 5 suku. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5C di sini. Kemudian karena di sini pangkat 4, di sini 4, 4, 4, 4, 4. C-nya tadi polanya, suku pertama pasti 0. 0, 1, 2, 3, 4. Ini untuk kombinasinya. Sekarang untuk A-nya. A-nya tadi 3X. Saya tulis dulu 3X ini. 3X. 3X, 3X, 3X. Nih. Pangkatnya apa nih? Lihat nih di sini. Di rumusnya apa? N dikurangi R. Ini R. Ini N-nya 4 semua. Sedangkan di bagian sini ini adalah R-nya. Berarti 4 kurangi 0. 4. Ini 3. Ini 2. Ini 1. Ini 0. Kemudian B-nya. B-nya itu Y. Y. Y-nya pangkat apa? Y-nya atau B-nya itu pangkat R. Berarti ini pangkat 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau udah tinggal dihitung aja. Nih, hitung 0 secara aljabar ini ya, bukan kita ngitung masalah di kontekstual, tapi secara aljabar ini 1, 4, 6, ini 4, ini 1. 3X pangkat 4, 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu berarti 3 pangkat 4, 81 ya. 81, X-nya pangkat 4, 27, ini dikali ini. 27 X pangkat 3, ini 9 X pangkat 2, ini 3X, ini pangkat 3, kemudian 3X pangkat 0, berarti ini 1. Kok ini, tunggu, ini bukan 3, ini angka 1 ya, sorry. Ini 1. Nih. Kemudian Y-nya, Y pangkat 0. Itu 1, Y pangkat 1, Y pangkat 2, Y pangkat 3, Y pangkat 4. Udah, nanti ini tinggal digabung-gabungkan. Ini dihitung, tinggal digabungkan aja. Berarti nanti 81 X pangkat 4, ditambah seterusnya, belakangnya Y pangkat 4. Bisa dimengerti untuk yang ini? Lumayan, Bu. Cuman nggak terlalu ngerti banget, Bu. Bu, Ya. berarti nanti teh jawabannya 81 X pangkat 4 kali 1 tambah 4 itu gitu, Bu. Tambah 4 jawabannya, berarti gini, jawaban akhirnya ya. Iya, Bu. 81 X pangkat 4 ditambah, kan ini positif ya. 27 dikali 4 berapa tuh? 4 dikali 7. 8, 2, 8, ya 100. 8 X pangkat 3 Y ditambah 9 kali 6, 54 X kuadrat Y kuadrat ditambah 12 X Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 4. Ini hasilnya. Makasih, Bu. Oke. Sebetulnya kalau mau ya dipanjangin ke sana biar langsung, tapi saya ke bawah itu biar di sini kelihatan polanya. Pola untuk kombinasi, untuk A-nya, untuk B-nya.
Begitu. Oke, saya lanjutkan ke halaman berikutnya. Sekarang pertanyaannya ini pangkatnya gede. Tetapi yang ditanyakan tidak full semuanya. Sekarang bayangkan kalau kamu pakai capit kepiting, udah ngitung banyak banget, taunya yang ditanyain cuma koefisien. Koefisien juga cuma suku ke-7. Saya nggak ditanyain juga suku ke-9. Gitu ya. Nah, ini caranya gimana? Ya, kita prinsipnya pakai yang tadi. Kita fokus di soalnya, apa sih yang sudah ada di soal. Gitu. Carilah koefisien suku ke-7. Suku ke-7 ini apanya ya? Kalau saya tahu suku ke-7 berarti apa yang bisa saya tentukan kalau di sini? Kalau di sini mah jelas nih. Kalau dari sini berarti A-nya itu, di sini udah ada rupanya. A-nya 4X, B-nya A-nya 4X, B-nya min 3Y pangkat 3, min-nya ikut ya, ini min-nya ikut. Kemudian N-nya itu 9, N itu pangkatnya. Nih. Ya. Nah, di sini udah ditulis nih, ada R sama dengan 6. Sebetulnya memang si suku ini ngaruhnya atau untuk mencari si R-nya. Kan tadi di awal dibilang, kalau suku pertama itu yang diambil atau R-nya 0. Suku kedua, R-nya 1, dan seterusnya. Berarti selisih 1 kan? Nah, kalau suku ke-7, berarti R-nya 6. Gitu. Paham ya? Nah, kalau sudah tahu ini, mau dicari suku ke-7, ya udah kita fokusnya di suku ke-7. Nah, berarti di sini ada C. C di sini. Pangkatnya 9, ini sebagai N-nya. Karena suku ke-7, R-nya 6, berarti ini masukkan 6. Nih, seperti yang tadi. Kemudian A-nya gimana? A-nya itu kan 4X. Nih, masuk ke sini. Pangkatnya apa? Pangkatnya itu N min R. Jadi 9 kurangi 6 ini dari N min R. Kemudian B-nya pangkat apa? Pangkat R, yaitu pangkat 6. Jadi ini 9C6 4X pangkat 3 min Y pangkat 3 pangkat 6. Tinggal dihitung. Nah, di sini udah dihitungin. 9C6, ini udah dijabarin ya. 9 kali 8 kali 7, ini ada 6 faktorial. Terus dikali 9 kurangi 6, itu 3 faktorial, dikali 6 faktorial. Ini kan dicoret, sehingga yang di sini hanya tertulis seperti ini. 4 pangkat 3, 4 pangkat 3, 64. X-nya pangkat 3, ya di sini X pangkat 3. Untuk B-nya, ini ada min Y pangkat 3 pangkat 6. Masih ingat ya ini ya? Di sini ada min, tetapi pangkatnya adalah genap. Kalau pangkatnya genap, hasilnya positif. Nah, ada pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya kan dikali, berarti menjadi Y pangkat 18. Sehingga nilai ini kalau disederhanakan menjadi 5.376 X pangkat 3 Y pangkat 18. Yang ditanyakan hanya koefisien. Ya udah, berarti inilah hasilnya. Nggak perlu menjabarkan atau mengekspansikan sampai banyak. Bisa? Bisa? Lumayan, Bu. Oke. Semoga yang lainnya juga lumayan itu, ya lumayan. Oke, di sini ada satu soal lagi sepertinya. Ya, udah habis. Ini agak beda. Yang ditanyakan sekarang sama-sama koefisien. Koefisiennya berapa ya? Tapi kalau yang tadi
yang diketahui itu koefisien dari suku ke-7. Tapi kalau sekarang koefisien dari suku yang mengandung X pangkat 12. Untuk soal yang di halaman 7 ini. Sekali lagi, yang mau dicari adalah koefisien dari suku yang mengandung X pangkat 12. Saya tambahkan aja ya, biar lebih jelas. Hitunglah koefisien dari suku, salah. Koefisien dari suku yang mengandung X pangkat 12, biar lebih jelas. Dari perpangkatan X kuadrat ditambah 3X pangkat 10. Nah, ini sekarang fokus kita di pangkat, di bagian pangkatnya. Berarti fokus kita di bagian A-nya. Karena X-nya, sebentar. Oh, iya. Karena ini dua-duanya X ya, berarti kita yang diperhatikan adalah A sama B-nya ya. Karena A sama B-nya itu sama-sama ada X-nya. Oke, balik lagi ke yang tadi. Yang tadi itu kan kalau secara umum tadi kan ada sigma gitu ya. Perpangkatan C, di sininya N, di sininya R, ini A, pangkatnya N kurangi R, kemudian B-nya pangkatnya R. Pemahamannya dari sini. Nah, sekarang dari soal ini, kan A-nya X kuadrat. Kemudian B-nya 3X. Kemudian N-nya 10. Ini yang diketahui. Sama ada ini X pangkat 12. Dari sini kita fokus di sini. Kenapa di sini tertulis seperti ini? Ya, karena tadi ini C, karena pangkat 10. Kenapa di sini R? Karena saya nggak tahu ini suku keberapa, saya belum tahu. Karena belum tahu, ya udah tulis aja R. Yang saya tahu kan baru N. Jadi saya bisa nulis di sini 10. Cuman R-nya atau suku berapa saya nggak tahu. Maka tetap saya tulis R. Kemudian A-nya tadi X kuadrat. Maka di sini ditulis X kuadrat. Pangkatnya apa? Pangkatnya di sini N min R. Berarti ini 10 min R. Sehingga tertulislah di sini ini. B-nya 3X, pangkatnya apa? Pangkatnya R. Nah, pangkatnya R ya udah tulis aja pangkat R. Ingat ya, tadi saya bilang fokuslah di pangkat dari X. Maka dari sini seada-adanya fokuslah pada X yang dipangkatkan. Nah, berarti saya sekarang nggak ngelihat ini. 10 CR, saya nggak ngelihat ini dulu, karena apa? Saya fokusnya hanya di X pangkat. Nah, di sini itu ada X, saya tuliskan di bawah aja, biar nggak langsung di sini. Nah, dari sini, itu kan berarti ada X kuadrat, pangkat 10 min R, kemudian ada 3X, pangkat R. Itu ya. Nah, masih ingat kan kalau misalkan pangkat dipangkatkan, itu kan pangkatnya dikali. Maka kan di sini jadi X pangkat 20 min 2R dikali 3 pangkat R dikali X pangkat R. Nah, sekarang ini itu ada X pangkat, ada X pangkat. Fokus kita hanya di sini. Ini 3 pangkat R gimana? Udah abain dulu. Kalau bilangan pokoknya sama-sama X, kemudian ini dikali, kan berarti pangkatnya dijumlah. Kan jadi boleh saya tulis di sini menjadi 3
pangkat R, X-nya itu 20 min 2R ditambah R. Karena ini perkalian, maka pangkatnya dijumlah. Nah, sekarang ini fokusnya di sini. Ternyata saya nemu X pangkat 20 min 2R plus R. Ini tadi saya ngitungnya dari sini. Di soal yang diminta itu adalah X pangkat 12. Nih. Di sini X pangkat 20 min 2R plus R, di kanan X pangkat 12. Artinya pangkatnya harusnya sama. Maka dari sini barulah ke sini. Nah, di sini 20 min 2R ditambah R sama dengan 12. Dengan persamaan biasa, R-nya ketemu 8. Ini belum beres karena yang diminta koefisien. Maka setelah dari sini, baru R-nya dimasukkan ke sini. R masuk ke sini. Nah, ini dihitung menjadi 10C8, 3 pangkat 8, X pangkat 12. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari sini? Bingung atau enggak? Nih. Bentar. Kok bingung? Dari sini aja nih masukinnya. Ini kan tadi, nih. Untuk yang bagian ininya. Oh, yang ini aja. Kayaknya lebih kelihatan. Bagian ini. Nih. Ini masalah kombinasinya. Kenapa 3 pangkat 8? Karena di sini ada 3R. Atau mau masukin ke sini juga boleh, sama aja. 3, R-nya 8, X-nya udah pasti pangkat 12. Karena ini tadi sama. Sehingga kombinasinya dihitung, 3 pangkat 8 dihitung. Nah, nemulah koefisiennya. Yang ini. Oke, cukup untuk penjelasan tentang binomial Newton. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Jelas ya? Kalau yang buku dari sekolah, apakah sudah nyampe di rumah kalian? Oh, belum ya? Berarti Belum, Bu. masih proses. Sedang proses pengiriman kayaknya. Oke, sebentar. Nah, kalau di bukumu, kayaknya nanti kalau yang matematika wajib, berarti kita pakainya yang ini ya. Ini tapi udah 3B, malah di buku sini sudah trinom kinul. Trinom itu berarti yang dipangkatkan itu sudah nggak suku 2, tetapi suku 3. Begitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tinggal berapa menit lagi nih? Saya beres jam 12.30, ini 12.16. Apakah mau satu soal untuk dicoba? Atau cukup? Kalau ada, dan tapi ini hanya buat latihan sendiri aja sih. Kalau misalnya kamu mau coba, misalnya ini. Kalau ada 3X min Y pangkat 6, ini teh hasilnya berapa ya? Kalau ada, ini hanya buat latihan mandiri aja kalau kalian mau mencoba ya. Yang kedua, misalkan ada
3X ditambah 2Y pangkat 5. Dari sini berapakah koefisien dari X kuadrat Y pangkat 3? Oke. Ini buat latihan mandiri saja. Misalnya kalian pengen ngecek pemahaman dari yang saya jelaskan tadi, tapi tidak wajib untuk dikumpulkan. Tidak wajib. Silahkan gunakan sisa waktu ini kalau mau mencoba. Paling udah dari saya akhiri aja kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan dari kalian.